Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, saya akan sharing materi tentang algoritma dan struktur data 3. Di pertemuan 10 kali ini, saya akan bahas tentang sequential search dengan metode Sentinel, yang merupakan salah satu pembahasan di modul algoritma dan struktur data 3. Namun, sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang sequential search dengan menggunakan teknik Sentinel. Sentinel itu artinya adalah penyangga. Sudah ada array satu dimensi yang dibuat dengan integer A11, berarti kita memiliki elemen dari 0 sampai dengan A10, A0 sampai dengan A9 sudah ada isinya. Oke, A10 belum ditentukan isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, bagian yang kosong ini disebutnya juga dengan sentinel, yang artinya adalah penyangga. Nah, kita diminta untuk menyusun program atau penggalan program untuk menginput sebuah nilai integer yang diterima oleh variabel n, kemudian diperiksa dengan teknik sentinel. Apakah ada isi array yang nilainya n? Bila ada, cetak perkataan ada. Bila tidak ada, maka cetak perkataan tidak ada. Nah, seperti diilustrasikan bahwa kita memiliki penggalan program sebagai berikut. Kita definisikan dulu. Di sini elemennya integer A11 mulai dari 15 sampai dengan 14. Dan ini hanya terdiri dari 10 elemen. Kemudian kita siapkan variabel i dan n. Kemudian di sini kita menginputkan nilai yang akan kita cari. Kemudian di sini A10 sama dengan N, ini berarti digunakan untuk teknik sentinel, isinya sengaja diisi dengan nilai N. Berarti A10 ini kita setting sama dengan nilai yang dicari. Kemudian I sama dengan 0, while AI tidak sama dengan N, maka kita di sini ada proses incrementalnya, I plus-nya, untuk melakukan proses perulangan mengecek elemen yang ada di dalam array. Oke, untuk nilai I sama dengan 10, maka AI tidak sama dengan N, akan bernilai false karena nilai A11 sebelumnya sengaja dibuat sama dengan N. Keluar dari loop bila AI sama dengan N. Kemudian kita akan terus melakukan perulangan. Oke, selama nilai AI tidak sama dengan nilai N yang dicari, maka dia akan terus melakukan perulangan. Pada saat nilai AI-nya sama dengan nilai yang dicari atau nilai N-nya, maka keluar dari blok while-nya ini. Kemudian kita akan melanjutkan untuk melakukan proses pengecekan kondisi nilai I-nya. Misalkan nilai I-nya lebih kecil daripada 10, printf ada, selain dari itu maka cetak tidak ada. Oke, sebagai contoh di sini kita semisal ingin mencari nilai N yang dicari itu adalah 25. Oke, nilai yang dicari adalah 25. Nah, di sini pada saat kita kita masukkan nilai N yang 25, kemudian A10 sama dengan N, berarti nilai A10-nya di indeks yang terakhir itu kita masukkan nilainya adalah 25, I sama dengan 0, berarti kita melakukan proses pengecekan mulai dari AI-nya 0 sampai dengan yang terakhir, kemudian dicocokkan. Jika tidak sama dengan N, maka terus melakukan perulangan. Pada saat I-nya adalah 0, tidak cocokkan dengan nilai yang dicari, maka terus melakukan perulangan. Nah, pada saat kondisinya dia itu adalah di angka 25, pada saat indeks ketiga, pada saat indeks ketiga di sini, maka nilainya kan AI-nya kan nilainya sama dengan N, maka keluar dari blok while-nya. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan mengerjakan kondisi if-nya. Nah, di sini pada saat 3, apakah 3 lebih kecil daripada 10? True kan? Maka cetak perintahnya adalah ada. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke cara yang kedua. Berikutnya adalah soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua ini kita sudah disiapkan array sebagai berikut, 15 sampai dengan 14. Oke, berarti di sini kita punya 10 elemen.
Oke, susun program atau penggalan program untuk menginput sebuah nilai integer yang diterima oleh variabel n. Kemudian periksa apakah ada isi array yang nilainya sama dengan n. Bila ada, cetak perkataan ada, kemudian mencetak jumlah ada berapa buah nilai yang ada pada array tersebut yang sama dengan nilai n yang dicari. Kemudian misalnya diinput nilai n-nya adalah 10, maka yang tercetak adalah ada 3. Oke, kita lihat ada di indeks ke-1, di indeks ke-4, dan juga di indeks ke-7. Oke, bila tidak ada isi array yang nilainya sama dengan nilai n, maka cetak perkataan tidak ada. Oke, sekarang cara yang pertama. Oke, cara yang pertama di sini kita siapkan dulu array-nya, deklarasikan dulu isi array-nya. Kemudian kita deklarasikan variabel yang kita butuhkan. Oke, kemudian di sini kita menggunakan jum sama dengan 0. Fungsinya adalah untuk menjumlahkan berapa banyak jumlah elemen yang sama yang kita sedang cari. Kemudian sini kita siapkan perintah untuk menginput nilai n yang dicari. Jika i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 9, i plus plus. Oke, maka kita akan melakukan penyaksian kondisi a i sama dengan n, maka jum plus plus. Oke, kalau misalkan nilai AI-nya sama dengan nilai n dicari, maka kita menjumlahkan. Oh, berarti ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Oke, nah selama perulangan ini kondisinya masih true, maka dia akan terus melakukan perulangan. Oke, dan akan berhenti jika kondisinya false. Oke, nah di sini pada saat i-nya adalah 1, oke, ya, pada saat i-nya sama dengan 1, itu kan sama dengan nilai n yang dicari, yaitu adalah 10, gitu kan. Oke, maka di sini kita melakukan penjumlahan, berarti 0 tambah 1. Oke, maka nilai jumnya adalah 1. Kemudian pada saat di indeks 4, oke, pada saat di indeks keempat juga sama. Oke, maka jumnya sama dengan 1. Nah, pada saat di indeks ke-7, oke, tambah jumnya jadi 3. Oke, terus melakukan perulangan sampai kondisinya dia terakhir, di indeks terakhir. Nah, kondisinya false, maka dia akan mengerjakan jum lebih besar daripada 3. Ya kan, 3-nya lebih besar daripada 0. Oke, maka cetak nilai jumlahnya. Oke, jumlahnya ada 3. Oke, dan berikut ini adalah flowchart-nya. Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan di soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini sudah disiapkan array A10, berarti kita punya 10 elemen. Kita diminta untuk menyusun program atau penggalan program untuk menginput sebuah nilai integer yang diterima oleh variabel n. Kemudian periksa apakah ada isi array yang nilainya sama dengan n. Bila tidak ada, cetak perkataan tidak ada. Bila ada, cetak perkataan ada. Kemudian mencetak jumlahnya ada berapa buah. Kemudian kita cetak lokasinya ada di indeks berapa saja. Misalkan kita ingin menginput nilai n-nya adalah 10, kemudian tercetak ada 3 dan lokasinya ada di indeks ke-1, ke-4, dan juga ke-7. Oke, di sini adalah flowchart-nya. Oke, jadi kita siapin dulu di sini jum sama dengan 0. Fungsi dari variabel jum sama dengan 0, fungsinya adalah untuk menjumlahkan ada berapa jumlah elemen yang sama yang kita cari di dalam array-nya. Kemudian di sini kita input nilai n-nya, i-nya sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 9. Jika true, maka dia akan melakukan penyeleksian kondisi di sini. AI-nya harus sama dengan n. Jika true, maka jum plus plus. Tapi kalau tidak, kalau nilainya false atau tidak sama, maka kita mengerjakan perintah lagi, perulangan lagi for-nya sampai nilainya ditemukan. Oke, kemudian pada saat kondisinya di sini for-nya ini sudah selesai, ya, dan nilainya adalah false, maka kita akan melakukan penjumlahannya ada berapa elemen array yang sama yang kita cari. Oke, jika lebih besar daripada 0, maka true-nya adalah maka kita cetak nilainya ada berapa. Oke. Nah, di sini seperti yang kita lihat,
programnya, kita sudah menyiapkan array-nya, kemudian ada variabel-variabel ada di bawah, kemudian kita menginput nilai n-nya, i-nya sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 9, i plus plus, jika ai sama dengan n, maka jum plus plus, Oke, jum plus plus, kemudian jum lebih besar daripada 0. Nah, jika nilai jumnya lebih besar daripada 0, maka dia cetak ada. Oke, maka dia akan mencetak adanya, kemudian berapa jumlahnya, kemudian akan mencetak lokasinya ada di mana saja. Nah, for yang di sini ya, atau for chart yang di sini yang menggambarkan for ini, fungsinya adalah untuk mencetak ada di elemen keberapa saja gitu ya, variabel yang memiliki nilai n-nya sesuai dengan nilai n yang dicari, yaitu adalah 10. Oke, maka lokasinya di sini kita melakukan perulangannya i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 9, i plus plus, ai sama dengan n. Nah, maka di sini cetaknya adalah i-nya. Oke, berarti untuk mencetak lokasinya ada di mana atau di indeks keberapa. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, sekarang kita masuk pembahasan ke soal yang keempat. Di soal yang keempat ini kita sudah disediakan sebuah array yang terdiri dari 10 elemen. Kemudian kita diminta untuk menyusun program atau penggalan program untuk mencetak nilai yang terbesar dan mencetak jumlah ada berapa buah nilai yang terbesar tersebut. Juga mencetak nilai yang terkecil serta mencetak jumlah ada berapa buah nilai yang terkecil. Untuk itu, maka nilai terbesar yang ada 30 jumlahnya adalah 1, nilai terkecil adalah 10 jumlahnya adalah 3. Nah, dari penggalan program ini, maka kita sudah menyiapkan variabel-variabel dan array yang kita butuhkan. Ya, kemudian di sini kita memberikan nilai awal max sama dengan A0, berarti kita memberikan nilai max-nya ada A0 itu adalah 15, min-nya juga A0 adalah 15. Oke, kemudian i-nya sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 9, i plus plus ini berarti adalah untuk melakukan proses pengecekan array mulai dari array ke-1 sampai dengan array yang ke-9. Oke, kemudian if ai lebih besar daripada max, berarti seandainya misalkan sekarang i-nya adalah 1, berarti apakah 10 lebih besar daripada nilai max-nya tadi adalah 15, yang kita setting ini ya, max-nya kan A0. Oke, maka nilai max sama dengan ai. Oke, jika true. Oke, kemudian jum max-nya sama dengan 1. Oke, selain dari itu, maka ya nilai AI-nya sama dengan max-nya, maka jum max plus plus. Oke. Nah, berikutnya kalau yang ini adalah untuk melakukan proses pencarian nilai minusnya. Dan jika seandainya nilai max-nya sama dengan min-nya, maka akan cetak nilainya sama. Selain dari itu, maka dia akan mencetak nilai terbesarnya berapa dan jumlahnya ada berapa. Kemudian nilai terkecil dan jumlahnya juga ada berapa. Kemudian cara yang kedua. Di cara yang kedua, di sini adalah max-nya sama dengan A0, min-nya sama dengan A0. For i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 9, i plus plus. Jika ai lebih besar daripada max, maka max sama dengan ai. Jum max sama dengan 1. Nah, ini adalah proses untuk melakukan proses pencarian nilai max-nya. Oke, jika ada, maka dia akan terus melakukan penambahan ada berapa banyak nilai dari max-nya. Kemudian di sini ai lebih kecil daripada min, min sama dengan ai, jum min sama dengan 1, ai sama dengan min, jum min plus plus. Kemudian di sini jika perulangannya sudah selesai, maka dia akan melakukan proses pengecekan. Jika nilai max yang sama dengan min-nya, maka akan dicetak nilai yang sama. Oke, jika tidak, maka dia akan mencetak nilai terbesarnya ada berapa, jumlahnya ada berapa. Oke, berikut sama juga untuk nilai terkecil, akan mencetak tulisan nilai terkecil, jumlah dari nilai terkecilnya ada berapa. Oke, jumlahnya berapa. Kemudian ini kan cetak nilai min-nya, kemudian jumlah dari nilai min-nya ada berapa. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke pertemuan kelima. Berikutnya kita masuk ke pembahasan ke soal yang kelima. Di soal yang kelima, kita diminta untuk menyusun program membuat array satu dimensi bernama X yang bertipe karakter. Di sini kita akan menyimpan huruf-huruf kapital tanpa spasi sebanyak 11 huruf. Misalnya karakter X-nya 12 dan isinya adalah Jakarta Raya.
Oke, untuk def C++, maka kalian harus membuatnya adalah X12. Untuk bolan turbo C++ cukup dengan karakter X11. Oke, kemudian memeriksa isi array. Pertama, cetak huruf apa yang terbanyak di antara 11 huruf yang ada dalam array. Misalnya untuk contoh data Jakarta Raya seperti di atas, huruf yang terbanyak adalah huruf A, jumlahnya adalah 5. Kemudian huruf yang terbanyak dari satu macam huruf, misalkan Jakarta NKRR, oke, maka huruf yang terbanyak itu adalah ada 2 huruf, yaitu A dan R, jumlahnya masing-masing adalah 3. Oke, tapi kalau misalkan kita membuatnya adalah A semua gitu ya, sampai dengan 11, maka semua hurufnya sama. Tapi bila semua hurufnya tidak sama, oke, maka akan tercatat semua huruf tidak sama. Oke, di sini sudah ada program, sudah disiapkan. Oke, saat ini kita sedang membuatnya adalah Jakarta Raya. Kita siapkan variabel-variabel apa yang kita butuhkan. Kemudian di sini kalian, di sini adalah fungsinya. For yang pertama adalah digunakan untuk melakukan proses pencetakan. Pencetakan dari isi dari array-nya. Oke, untuk for yang bagian yang pertama ini. Kemudian ini adalah fungsinya adalah bagian yang bawah ini adalah fungsinya adalah untuk mencetak ada berapa jumlah elemen yang dicari. Kemudian di sini kita akan melakukan proses pengecekan. Jika max sama dengan 11, maka semua hurufnya sama. Jika max sama dengan 1, maka semua huruf tidak ada yang sama. Oke, tapi kalau misalkan ada huruf yang sama, maka dilakukan pengecekan jum sama dengan 1. Huruf yang terbanyak adalah huruf apa. Kemudian kita cetak hurufnya, kemudian jumlahnya ada berapa dengan menggunakan fungsi max yang ada di sini, yang ada di bagian yang kedua ini. Kemudian cetak lagi, jika huruf yang jumlahnya terbanyak itu jumlah berapa, yaitu huruf apa. Kemudian di sini jika i sama dengan 0, i lebih kecil dari 9, i plus plus, if i sama dengan max, printf xi. Kemudian masing-masing jumlahnya ada berapa. Oke, akan tercetak jumlahnya dengan memanggil variabel dari max-nya. Demikian pembahasan tentang sequential search dengan menggunakan teknik Sentinel kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan aku akan jadi semakin semangat untuk membuat video pembelajaran lainnya. Stay tune on my channel, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon, bye-bye.